Boto ijo ini, air liurnya itu menetes-netes masuk ke dalam masakan tersebut yang diaduk-aduk sama tukang masak warteg. Halo guys, kembali lagi di Deka Channel. Gimana kabar kamu semua guys? Semoga dalam keadaan baik dan segala urusannya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda warung yang memakai persugihan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita ini. Cek kita. Konon ceritanya nih, kalau ada warung makan yang memakai persugihan atau penglaris gitu, ada tanda-tandanya. Yang pertama nih, makanan yang dijual itu hanya enak dimakan di tempat saja. Jadi di warung itu aja enaknya terasa. Jadi para pembeli nih akan merasakan makanan yang dia makan itu enaknya pas makan di tempat aja, pas makan di warung tersebut aja. Itu enak sekali rasanya. Beda cerita lagi nih kalau makanan itu dibungkus dibawa pulang, rasanya itu udah beda banget. Bahkan nih ada yang makanan yang dibungkus itu sampai di rumah itu basi. Ada seperti itu ceritanya kalau misalnya warung tersebut memakai persugihan. Tanda-tanda selanjutnya nih, itu warung itu jorok tapi ramai pembelinya. Berarti kemungkinan nih warung tersebut memakai persugihan atau pelaris. Logika aja nih, mana ada orang yang mau makan di tempat yang jorok dan kotor. Makanya kalau ada warung ya ramai pengunjungnya, banyak orang makan di sana, tapi kondisinya jorok dan kotor, itu pasti ada something wrong. Perlu kita pertanyakan itu. Ada juga warung yang memakai penglaris atau persugihan ini nggak mau makanannya dibungkus. Mungkin mereka itu takut ketahuan beda rasa antara saat dimakan di tempat dengan pas sampai di rumah nanti. Makanya yang jualan ini nggak mau makanannya dibungkus, harus makan di tempat. Ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi nih tanda-tandanya, ada ruangan spesial yang disediakan oleh si pemilik warung, tapi karyawan lain nggak boleh masuk ke sana, apalagi pengunjung itu nggak boleh mendekati ruangan tersebut. Nggak tahu tuh ruangannya itu untuk apa, tapi itu dispesialkan oleh si pemilik warung. Itu salah satu tanda-tandanya juga. Terkait dengan warung persugihan atau yang memakai penglaris ini, saya sendiri dan teman-teman itu punya kisah dan cerita tentang hal ini. Jadi ceritanya nih, biasanya kalau pulang kerja, saya dan teman-teman itu pergi makan atau pergi ngopi atau sekedar nongkrong aja dulu, baru pulang ke kosan. Memang hal ini rutin kita lakukan tiap hari biasanya. Jarang-jarang sekali kalau kita nggak pergi makan atau pergi nongkrong dulu. Biasanya seringnya begitu daripada tidaknya. Jadi suatu hari nih, salah satu teman saya yang bernama Beta ngajakin pergi makan habis pulang kerja nanti gitu. Si Beta ini nawarin ke saya untuk makan di warteg rekomendasinya si Vino, salah satu teman saya juga. Katanya di warteg tersebut harganya murah dan makanannya sangat enak sekali. Makanya dia ngajak saya untuk makan di sana. Pasti saya suka, katanya gitu. Akhirnya saya menerima tawaran dari si Beta ini untuk makan di warteg yang direkomendasikan sama si Vino ini. Sesuai rencana tuh, sepulang dari kerja kita langsung berangkat ke warteg yang direkomendasikan si Vino ini. Waktu itu kita berangkat itu sekitar 8 orang, 7 orang cowok teman saya sendiri ini cewek. Tapi pas mau pakai motor, kata si Vino, kita lewat dalam aja, lewat rumah-rumah orang aja gitu kan katanya, biar cepet. Jadi motornya diparkir aja gitu. Kata Vino, soalnya wartegnya itu dekat dari sini, katanya gitu. Ya udah kita semua ngikutin dong apa yang dikatakan Vino. Soalnya yang tahu wartegnya ini kan cuma dia doang. Akhirnya kita berjalan kaki lah ke sana kan. Yang memimpin perjalanan ini ya tentu Vino karena dia yang tahu lokasi warteg tersebut kan. Jalan yang kita lalui ini memang kayak jalan setapak gitu. Yang kalau misalnya kita berselisih itu agak sempit gitu kan. Jadi memang sempit, nggak bisa lewat motor seperti yang dikatakan Vino itu, benar itu. Tapi anehnya nih, sudah berjalan begitu cukup jauh menurut saya gitu. Belok kanan, belok kiri, udah naik, udah turun, pokoknya udah jauh lah menurut saya itu. Kok belum nyampe-nyampe juga ini ke warteg yang disebutkan si Vino ini. Akhirnya saya komplain tuh ke si Vino, kan kita kan udah capek pulang kerja, disuruh jalan lagi jauh-jauh kayak gitu kan bete juga akhirnya kan. Saya tanya tuh sama Vino, Vin, ini warteg di mana sih? Kok dari tadi kagak nyampe-nyampe gitu. Terus kata si Vino ini kan, bentar lagi orang dekat ini kok, sabarlah gitu. Terus kata teman saya yang lain, ya udahlah tanggung kita udah jalan ini, ya udah kita ikutin aja si Vino, nggak tahu memang udah deket gitu kan. Ya udahlah daripada ribet kan. Akhirnya kita semua ngikutin Vino itu.
Dan menurut saya itu tempatnya sangat jauh sekali loh. Setelah jalan yang cukup melelahkan kan, akhirnya sampai juga lah ke warteg yang dibilang Vino ini. Vino langsung masuk tuh ke warteg tersebut bersama 7 teman saya yang lainnya kan. Tapi saya agak tertegun nih melihat warteg yang dibilang Vino ini. Warteg tersebut tempatnya sangat jorok sekali. Dilihat lantainya itu lembab, hitam, kayaknya nggak pernah dibersihkan gitu. Jadi jujur nih, saat itu saya langsung ilfeel dengan kondisi warteg tersebut. Langsung hilang selera makan melihat keadaan warteg yang sangat jorok sekali itu. Tapi anehnya nih, saat kita datang itu, warteg itu dalam keadaan cukup ramai. Tapi yang makan saat itu hanya laki-laki aja saya lihat. Jadi lokasi warteg ini di depannya itu ada rel kereta api. Terus di dekat rel kereta api ini ada tumpukan sampah nih. Jadi kalau ada angin berhembus, itu aroma sampah itu lewat di hidung kita itu, tercium. Jadi saat kita makan itu, bau sampah itu tercium sama kita. Ketika saya masih pelangap-pelongo di depan warteg tersebut nih, melihat kondisi warteg itu, saya dikejutkan nih sama panggilan dari teman saya, suruh masuk kan, suruh order. Akhirnya saya masuk juga tuh ke dalam warteg itu. Dan melihat teman-teman saya ini udah pada makan semuanya, udah selesai order, udah pada makan dengan lahap sekali, kayaknya lapar banget gitu. Itu makanan enak sekali. Saya duduk di samping Beta, terus kata Beta nih, order tuh makanannya, lu kagak lapar ya gitu kan. Karena nggak enak nih sama teman-teman, akhirnya saya tuh berdiri tuh lihat di etalase makanannya itu kan, ada apa aja menunya gitu kan. Terus pas dilihat itu nggak ada satupun yang menggugah selera saya. Jadi menu-menu di sana itu nggak ada yang menarik selera gitu loh. Karena melihat saya masih melongo memelototin makanan yang ada di etalase warteg tersebut, si Vino ngomong nih, orderlah lagi. Itu banyak sayur di situ, kata si Vino kan. Itu sayur lodehnya paling enak di sini. Itu favorit di sini, kata si Vino. Lu kan suka sayur gitu. Ya udah akhirnya saya ikutin tuh rekomendasi dari si Vino kan, order sayur lodeh. Kemudian untuk lauknya nih, saya lihat lagi nggak ada yang mugah selera kan. Ya udah saya putuskan untuk order telur dadar aja sama sambel. Udah gitu aja udah. Saat itulah saya perhatikan yang ngelayanin, yang ngambilin makanan buat saya ini, kayaknya itu pandangannya itu kurang enak sama saya. Jadi pandangnya itu kayak jutek, judes gitu, kayak nggak seneng gitu lihat saya gitu. Tapi saya saat itu bodoh amat aja. Orang saya di sana mau beli bukan meminta kan, ngapain juga dia itu kayak gitu pandangannya sama saya. Kan saya nggak ngapa-ngapain gitu kan, pikiran saya nih kayak gitu aja. Setelah saya terima makanan itu, saya mau order air mineral aja nih, air putih aja. Tapi warteg itu nggak jual air mineral. Terus kata Beta nih order es teh aja atau teh hangat. Saya cukup heran juga, warteg nggak ada jual air mineral. Tapi udahlah, akhirnya saya mengorder teh hangat waktu itu. Seperti biasa nih, sebelum makan, saya baca doa. 1 sendok pertama, kok rasa makanannya ini aneh. Rasanya itu kayak gentir, kayak mana sih? Kayak ada rasa pahit, rasa kayak aneh gitu. Padahal kan makanan yang saya order ini cuma sayur lodeh, telur dadar, sama sambal doang. Dan telur dadarnya itu belum saya makan juga. Saya cuma makan nasi sama kuah sayur lodeh itu. Tapi kok rasanya itu aneh gitu. Tapi saat itu saya nggak berpikir macam-macam tuh. Malah saya berpikir, ini tenggorokan saya ini bermasalah nih. Kayaknya saya mau demam nih. Jadinya makanan rasanya aneh gitu. Ya udahlah, saya pikirkan mungkin sayanya yang salah. Tenggorokan saya ini yang nggak enak. Makanya rasa makanan jadi berubah kayak gitu kan. Terus saya melihat tuh teman-teman yang lain itu udah pada selesai makan, udah habis. Bahkan ada yang nambah juga. Kalau saya perhatikan nih, kayaknya enak sekali mereka itu ngunyah-ngunyah makanannya itu. Kayaknya memang selain lapar juga makanan itu kayaknya enak banget, nikmat banget. Makanya saya berpikir itu yang salah itu bukan makanannya, tapi sayanya yang salah. Mungkin tenggorokan saya lagi nggak enak, sariawan atau kayak mana, atau saya mau demam, jadi makanan itu rasanya seperti itu. Nah, lagi berpikir kayak gitu kan, tiba-tiba mata saya ini rasanya ngantuk sekali. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu, aduh ngantuk banget dah. Akhirnya saya ngajak teman-teman pulang tuh, soalnya saya ngantuk banget rasanya gitu, saya bilang. Saat saya ajak pulang itu, mereka nggak mau. Mereka mau di situ dulu, mereka mau nongkrong dulu katanya gitu. Ya udahlah, saya pikirkan, saya nggak mungkin memaksa mereka untuk pulang sama saya kan. Akhirnya saya bilang sama Vino, minta tunjukin jalan keluar dari warteg tersebut, soalnya saya lupa jalannya. Masalahnya tadi pas mau pergi itu kan belok kiri, belok kanan, lurus, turun, naik, kayak gitu. Jadi saya lupa. Terus Vino mau nih nganterin saya keluar dari tempat itu. Dalam perjalanan keluar dari warteg itu menuju kita tempat parkir motor kita, itu saya lihat seperti toko Ancol gitu. Terus saya bilang sama Vino nih, Vin, itu kayak tol Ancol ya? Mana, kata si Vino kan, itu loh kayak tol Ancol. Enggak lah, kata Vino kan.
Kita jalan terus tuh, ada tulisan Taman Impian Jaya Ancol tuh. Saya bilang sama Vino tuh, nah itu kan beneran Ancol kan? Akhirnya Vino tuh sadar tuh, oh iya ya ini dekat Ancol ya gitu, kata Vino. Terus saya bilang sama Vino, pantesan kita capek jalannya, jauh banget. Orang kita dari Kota Tua jalan menuju Ancol, bayangin aja jauhnya kan. Ya pegel lah kaki. Tapi Vinonya nggak peduli saat itu, dia tetap jalan aja nganterin saya keluar dari tempat itu. Udah sampai di tempat parkiran motor itu, si Vino izin balik lagi ke warteg itu. Ya udah, bodo amat lah pikir saya, yang penting saya mau pulang, ngantuk gitu kan. Karena mata saya ngantuk banget nih, saya takut juga bawa motor dalam keadaan ngantuk kan. Akhirnya saya beli air mineral tuh untuk cuci muka dulu, biar agak segeran dikit. Setelah cuci muka memang agak segeran dikit. Terus saya pulang tuh, alhamdulillah sampai di kosan dengan selamat. Pas setelah saya parkir motor di kosan itu, turun dari motor, itu mata saya langsung segar sekali. Nggak ada ngantuk sama sekali, kayaknya fresh banget gitu kan. Terus saya pikir, oh mungkin karena tadi saya cuci muka dulu pakai air nih, makanya saya jadi segar. Atau mungkin tadi di jalan saya menjadi segar gara-gara macet karena melihat kendaraan yang banyak sekali. Pikir saya sih gitu aja. Ya udah, saya nggak jadi tidur tuh. Gara-gara mata saya jadi segar gitu. Keesokan harinya, si Vino yang nyamperin, ngajakin lagi makan di warteg yang kemarin itu. Tapi sayanya nggak mau. Saya bilang warteg itu jorok. Terus si Vino kayaknya kesel gitu dan bilang katanya saya ini sok bersih, warteg sebersih itu dibilang jorok itu katanya. Terus dia curhat nih, dia lagi PDKT sama anak pemilik warteg tersebut. Katanya anak pemilik warteg tersebut cantik sekali nih, jadi dia lagi PDKT. Rupanya teman-teman yang lain juga suka tuh sama anak pemilik warteg itu. Terus saya tanya tuh, yang mana sih anak pemilik warteg itu? Si Vino jawab, yang ngelayanin lu kemarin ngambilin makan. Saya langsung putar otak tuh, ingat-ingat wajah orang yang ngelayanin kemarin, yang ngambilin makan buat saya kemarin itu. Seingat saya wajah itu cewek biasa aja, malah cenderung kurang bersih gitu. Wajahnya itu penuh dengan jerawat saya lihat. Jadi ketika Vino bilang cewek itu cantik sekali, saya merasa itu lebay banget. Tapi akhirnya saya berpikir lagi, namanya orang lagi jatuh cinta kan, kayak manapun pasti itu paling cantik aja dilihat di mata dia. Pikir saya begitu. Ya udahlah, biarin aja lah pikir saya, yang penting dia senang, kenapa tidak. Saya cuma ingatin sama Vino bersaing secara sehat, soalnya semuanya itu lagi memperebutkan itu cewek katanya, jadi harus bersaing secara sehat. Dan saya ingatkan jangan sampai gara-gara cewek itu pertemanan kita jadi hancur. Tapi si Vino diam aja waktu itu. Karena saya nggak mau diajak ke warteg itu lagi, akhirnya si Vino pergi tuh. Sejak saat itu, saya dan teman-teman jarang sekali berjumpa lagi. Karena biasanya kan kita itu ketemu, bisa ketawa-ketawa bareng, ngobrol-ngobrol bareng, itu sepulang kerja saat kita makan bersama itu, nongkrong bersama itu. Tapi sejak mereka suka ke warteg tersebut, dan saya nggak mau diajak ke sana, kita udah jarang sekali untuk ketemunya. 2 minggu setelah itu, datang nih seorang teman saya nyamperin, kasih kabar kalau si Beta sakit. Saya tanya tuh, Beta sakit apa? Kata dia keracunan makanan mungkin gitu. Soalnya dia muntah-muntah sehabis makan di warteg langganan dia itu. Gitu kata teman saya itu. Makanya saya dikabarin sekaligus diajak tuh untuk besok Beta ke kosan dia. Setelah kasih kabar dan teman saya pergi, saya jadi berpikir, beneran nggak sih si Beta ini keracunan makanan? Dia makan apa sampai keracunan gitu kan? Karena saya kepo nih, akhirnya saya cari Vino nih, buat tahu informasi lebih lanjut. Saat ketemu Vino, mukanya itu rada-rada pucat gitu, kayak orang lelah, kayak orang kurang tidur gitu saya lihat. Terus saya tanya, Beta kenapa Vin? Sakit apa? Terus Vino bilang, Beta muntah-muntah setelah makan di warteg langganan kita gitu. Tapi kata Vino nih, dia muntah-muntah setelah dia bermimpi melihat boto ijo berdiri di dekat tukang masak di warteg tersebut, terus air liurnya itu netes-netes ke masakan tersebut. Masakan yang lagi dimasak itu diaduk-aduk sama air liur boto ijo yang menetes-netes itu, kata si Vino ini bercerita tentang si Beta. Kenapa dia jadi muntah-muntah? Saya langsung tahu akan dengernya. Jujur, saya pribadi nih orangnya susah sekali percaya dengan hal-hal kayak gitu. Tapi karena melihat muka si Vino begitu serius, akhirnya saya dengerin terus tuh ceritanya si Vino. Jadi ceritanya si Beta itu ketiduran di warteg tersebut karena kelelahan habis kerja mungkin ya. Jadi udah lama nongkrong di sana, ketiduran dia. Saat tidur tersebut, dia bermimpi tuh. Dia melihat boto ijo berdiri dekat tukang masak di warteg tersebut, yang pada saat itu warteg itu lagi memasak sayur. Terus
botol hijau ini, air liurnya itu menetes-netes masuk ke dalam masakan tersebut yang diaduk-aduk sama tukang masak warteg tersebut. Terus si Beta ini cerita, dalam mimpinya itu dia juga melihat kayak tuyul gitu, tapi size-nya itu kecil sekali, berkeliaran di atas meja, terus mengaduk-aduk setiap minuman para pembeli di sana. Jadi orang-orang itu lagi makan, minumannya itu diaduk-aduk oleh para tuyul-tuyul mini ini gitu, kata Beta. Saat mimpi tersebut, dia ketakutan sekali tuh, terus berusaha bangun. Tapi dia susah sekali untuk bangun katanya. Akhirnya dia baca-baca tuh sebisanya aja. Dan akhirnya dia terbangun, dia langsung lari pulang kan ke kosan. Sampai di kosan, dia muntah-muntah. Terus dia ngoceh-ngoceh seperti orang kesurupan gitu. Akhirnya dipanggilin Pak Ustadz tuh untuk bantuin si Beta ini. Alhamdulillah kata Vino, setelah itu dia udah agak mendingan dan gak muntah-muntah lagi. Dan juga gak ngoceh-ngoceh gak jelas lagi gitu. Terus Pak Ustadz tersebut juga mengobati teman-teman yang lain, kata si Vino. Termasuk si Vino ini juga. Setelah diobati sama Pak Ustadz tersebut, si Vino ini penasaran nih. Dia teringat dengan kata-kata saya waktu itu. Saya bilang warteg itu jorok, masakannya gak enak. Akhirnya dia penasaran tuh, ke sana sendirian dia. Sampai di warteg tersebut, dia melihat warteg tersebut memang kotor seperti yang saya ceritakan. Terus rupanya nih, selama saya nggak ketemu-temu dengan teman-teman yang lain ini, rupanya si Vino ini udah pacaran tuh sama anak pemilik warteg tersebut. Jadi pas si Vino ini datang lagi itu untuk ngecek di mana keadaan warteg itu sebenarnya, itu pacarnya itu manggil-manggil dia untuk mendekat. Tapi Vino ini lihat aja dari jauh. Akhirnya pacarnya itu yang anak warteg ini nyamperin dia tuh. Pas mau dekat dengan Vino nih, Vino melihat muka pacarnya itu hitam dan jelek sekali. Akhirnya Vino ini lari tuh. Dia langsung lari pulang tuh. Terus sepanjang perjalanan pacarnya ini telepon-telepon dia terus. Akhirnya nomor pacarnya ini diblok sama dia. Cerita Vino nih, dia itu merasa diikutin terus sama sesuatu gitu. Akhirnya saya saranin nih, dari si Vino ini nemuin Ustadz yang bantuin si Beta itu. Mana tahuan Pak Ustadz itu bisa membantu si Vino ini juga kan. Karena saya lihat kasihan juga itu. Mukanya pucat, kayak lelah banget gitu. Jadi setelah kejadian tersebut, semua teman-teman itu pada takut. Mereka nggak mau lagi membahas tentang warteg tersebut. Apalagi mau ke warteg itu kan. Pada ketakutan terus mereka. Jadi itulah guys pengalaman teman-teman saya dan saya tentang warteg yang kemungkinan nih katanya makai persugihan. Mungkin ada dari kamu yang mempunyai pengalaman yang sama juga, atau mungkin lebih horor lagi, atau mungkin lebih aneh lagi. Silahkan komen di bawah, ceritakan. Kita saling share, biar kita semua saling waspada dan terus menjaga diri masing-masing gitu. Dan satu hal lagi nih guys, jangan lupa berdoa sebelum melakukan apapun. Termasuk mau makan itu penting sekali untuk berdoa. Oke guys, itu dulu pembahasan kita tentang warung yang memakai persugihan atau penglaris. Kita jumpa lagi di topik-topik atau pembahasan berikutnya. Tentu saja tetap di TK Channel ya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini biar saya dan teman-teman tetap semangat untuk memberikan informasi kepada kamu semua guys. Oke, itu aja dulu. See you.